Pribadi orang yang selesai puasa itu tidak akan mengerjakan perbuatan walaupun nggak dosa, nggak merendahkan dirinya. Dia akan lihat kalau kumpul-kumpulnya di mana. Ya, tempatnya itu kira-kira merendahkan diri enggak. Walaupun yang dibahas itu bagus, tapi dia akan cari tempat yang bisa merendahkan dirinya. Ya, bahas proyek di diskotik misalnya kan, ya. Yang dibahasnya proyek positif, tapi tempatnya nggak bagus. Maka nggak mungkin membahas proyek di tempat-tempat yang tidak baik. Cara berpikirnya begini, kalau mau kerja, Allah senang nggak kerjaan itu? Allah nggak senang, saya cari pekerjaan yang lain. Toh rizki Allah yang ngatur. Toh rizki Allah sudah tetapkan. Saya bekerja bagaimanapun, sepanjang Allah suka, pasti saya dapat. Nah, ketika punya prinsip seperti itu, tantangan akan datang. Ya, selama hidup sekarang. Dari 99, sudah dapat meneladani berapa? Ar-Rahman, sudah berkasih sayang belum? Ar-Rahim, terhadap umat Islam bagaimana? Ya, Rahmannya bagus. Dengan non-muslim bagus, tetangga baik. Tapi sesama umat Islam masih mencela, masih merendahkan. Nah, berarti sifat Rahman dan Rahimnya belum dapat. Al-Malik, sudah mengagungkan Allah belum? Jangan-jangan merasa jadi Malik. Merasa jadi raja yang paling hebat. Baru punya ilmu sedikit sudah merasa unggul. Baru punya kedudukan sedikit sudah merasa yang paling hebat. Ya, sombong, angkuh. Al-Quddus, sudah mencucikan Allah belum? Yang benar itu selalu Allah, yang bersih itu Allah. Kita kadang salah. Ya, fala tuzakku anfusakum, jangan mensucikan diri. Kadang merasa bersih sendiri. Merasa benar sendiri, coba. Assalam, menebarkan kedamaian. Orang datang, alhamdulillah kita datang, orang senang. Orang kumpul-kumpul, kita datang, mereka bubar. Cek ini. Dari 99 berapa yang sudah didapatkan? Orang yang selesai Ramadan, lalu mengikutkan puasa 6 hari setelahnya, maka seakan-akan ia berpuasa selama sepanjang tahun. Itu punya dua makna. Makna akhirat, makna dunia. Makna akhiratnya pahala. Rumusnya bagaimana? Quran surah ke-6, ayat berapa? 160. Man jaa bil hasanati falahu asyru amthaliha. Siapa yang mengerjakan satu kebaikan dapat 10 poin. Kemarin kita puasa 30 hari, kalikan 10 berapa? 300, tambah 6. 6 kali 10 berapa? 60. 300 tambah 60? 360. Maka orang yang puasa Ramadan 30 hari kemarin, plus dengan 6 Syawal dikali 10, 60, 360 seperti halnya puasa sepanjang tahun. Setahun kan kurang lebih 350 sampai 360 kan? Hijriahnya kan? Ya, komariahnya. Nah, maka dihitung pahalanya puasa selama setahun. Dihitung pahalanya, ini urusan langit. Tulisan pahala. Nah, dunianya apa? Orang yang selesai Ramadan, manhajnya dipraktekkan dari Syawal, dilatih minimal 6 hari, dipraktekkan selanjutnya, maka dia akan membawa suasana Ramadan sepanjang tahun dalam hidupnya. Lihat baik-baik. Coba kita jeli melihat ya. Bukankah dari subuh sampai maghrib itu umumnya kebanyakan aktivitas yang kita kerjakan? Coba lihat. Orang umumnya beraktivitas kan dari mulai subuh sampai ke maghrib kan? Ya, bekerja, yang belajar, yang berbisnis, yang ke ladang, yang buka toko dan sebagainya. Umumnya kan pagi ya, ke sore kan, subuh kan, maghrib. Baik. Bisa nggak mengerjakan itu secara teratur dengan benar saat yang bersamaan sukses dunianya diberkahi oleh Allah? Gimana konsepnya? Kok bisa sahabat Nabi ada yang seperti Abdurrahman bin Auf? Beliau masih bisa sholat malam, konsisten tahajud, amalnya banyak, bisnisnya pun sukses. Kok bisa seperti sahabat Sayyidina Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu? Itu nggak pernah tinggal tahajud, rajin tilawah Quran, meninggalnya pun setelah tilawah Quran sedang puasa sunnah. Malamnya tahajud, ya, siangnya sedang puasa sunnah, habis baca Al-Quran ngantuk, dalam ngantuk ketiduran, ketemu dengan Abu Bakar dan Umar radhiyallahu taala anhuma. Dikasih kabar, Utsman jangan buka sekarang, nanti bukanya kita bersama Nabi. Itu mimpinya Sayyidina Utsman bin Affan. Begitu terbangun, ya, ada kejadian, beliau kemudian meninggal dunia, syahid. Syahidnya dalam keadaan wafatnya syahid, sedang puasa, selesai baca Al-Quran, dalam keadaan yang baik. Dan yang paling jelas, beliau kaya. Asetnya sampai sekarang masih ada. Ini sudah hidup nggak jelas, kekayaan nggak cukup, ya kan? Menantu Nabi juga bukan, ya kan? Nggak sanggup kita bilangnya. Intinya begitu kan? Nah, sekarang kalau kita ingin perubahan dalam hidup, tinggal dikeluarkan manhajnya. Kok bisa gitu orang seperti itu beraktivitas, siangnya bagaimana? Malamnya masih bisa ibadah, siangnya gimana? Nah, manhaj puasa itu tidak hanya mengajarkan kita tahan lapar dan haus. Saat puasa itu tidak hanya begitu. Dulu zaman Nabi yang pertahanan militer, perang Badar saat Ramadan. Kan? Bergerak ke Fatu Mekah. Kemudian juga banyak sekali momentum terjadi saat Ramadan. Dan itu saat puasa, siang harinya. Maka apa manhaj
dari fajar sampai dengan maghrib itu yang mengajarkan perubahan pada hidup kita, sehingga ketika selesai puasa, selain kita interaksi dengan Al-Quran, punya manhaj kurikulum, punya arah perubahan, saat yang sama punya ini bimbingan dalam beraktivitas. Apa itu? Asyamu junnatun. Puasa yang benar itu junnah, menghasilkan perisai dari berbagai macam hal yang negatif, yang tak baik. Semua yang dimulai dalam bahasa Arab dari jim dan nun itu tak terlihat, tersembunyi. Kecuali jun ya. Kecuali jun. Jin tak nampak, tersembunyi. Jin disebut jin karena tersembunyi, tidak nampak. Ya, makanya kalau ada jin melakukan penampakan, itu pasti jin bermasalah. Ya, dia sedang keluar dari fitrah. Ya pasti bermasalah. Ya, yang paling masalah yang cari-cari penampakan jin. Itu error, kurang sehat itu. Ya, karena jin pada hakikatnya tersembunyi, dia nggak boleh nampak. Makanya komen Nabi pada orang yang mengatakan bisa melihat jin, bukan dalam kondisi tertentu ya, bisa melihat jin, itu sama dengan kemasukan jin. Ya, tapi jangan potong video sampai sini ya, nanti. Kan banyak potongan video nih. Ya, dan saya tegaskan juga sering, saya temukan beberapa waktu ini video saya dipotong. Ada yang dimasukkan ke donasi teman Palestina, pakai punya saya itu saya nggak ada hubungan itu sama sekali. Ya, ada yang pakai donasi di Instagram itu, yang teman Palestina apa bikin kita kalimat dipotong itu nggak ada hubungan dengan kami, saya pun nggak tahu. Baru diberitahu sama belakangan kawan. Ada yang buku, tiba-tiba video saya muncul, buku keluar. Ada yang produk ini itu bukan dari kami. Saya tidak pernah buat seperti itu. Balik lagi ke sini. Korban ya. Balik lagi ya. Ya, kita yang seperti itu ya dilaporkan saja hal yang tidak baik, tinggalkan. Kembali lagi. Jadi kalau sudah ini ada, jin disebut jin karena tak nampak. Jim dan nun pakai ya nun, janin. Janin disebut janin karena tak nampak secara kasat mata. Jannah, surga disebut jannah karena belum tampak sekarang. Ya, junnah itu perisai dalam diri kita yang mencegah dari perbuatan buruk, tapi perisainya nggak kasat mata, nggak kelihatan. Perisai itu kan, tahu perisai ya? Kalau dalam peperangan kolosal itu kan suka ada perisai itu. Ya, ininya pedang, ininya perisai kan untuk nahan itu. Nah, perisai yang tampak disebut dira', perisai yang tak nampak disebut junnah. Jadi ada proteksi ya yang menahan diri kita, membentengi diri kita dari berbagai perbuatan buruk maksiat. Jadi ketika ada dorongan berbuat maksiat, mental. Makanya ketika orang puasa, itu proteksi junnahnya kuat sekali. Coba, maaf sekali lagi mohon maaf. Saya ulang sampai 3 kali lebih tuh. Ya, biasanya berkata yang tak baik kasar misalnya. Ketika puasa nggak mau kan kata-kata itu keluar. Ketika mau diungkapkan dan tertahan, itulah junnah namanya. Ya. Yang biasa nipu tuh, puasa, puasanya nggak enak nipu ya, ikut dosa gitu ya. Nah itu, walaupun dia keluar begitu, tetap itu junnah namanya. Jelas ya? Maka libur dulu. Yang marah, bisa libur. Oh marah ditahan. Saya barusan di Al-Azhar kasih cerita tuh. Ada suami tuh pemarah betul tuh, marah, kan? Ada sesuatu marah, tiba-tiba puasa, bisa berhenti. Jam 6 buka, 6 kurang seperempat, istrinya ngajak jalan keluar cari bukaan. Ada tetangga provokasi. Terus suaminya diem aja. Istrinya bingung, dia tanya, "Papa tumben gak marah?" Kata suaminya, "Ntar habis maghrib." Ntar habis maghrib katanya. Habis maghrib lupa. Nah, itulah junnah. Jadi ada rasa dalam diri kita, awalnya dilatih. Tidak ingin berbuat salah karena takut batal puasanya. Tapi setelah itu, latihan itu membentuk karakter. Jadi setelah selesai puasa, dia mendapatkan karakter perlindungan pada dirinya yang mencegah dia dari perbuatan yang menyimpang. Jadi begitu di kantor, mau mengetik yang salah dia tidak kerjakan. Hatinya berkata, jangan lakukan itu tak baik. Ya, mau keluar kata-kata yang tak benar, hatinya berkata, jangan kerjakan itu nggak bagus. Itulah junnah. Pertanyaan saya ke kita semua, termasuk diri saya pribadi, setelah melewati Ramadan, 13 hari kita mendapatkan Syawal. Kita bertakbir mendapatkan hidayah Allah saat Ramadan, apakah itu masih tertanam pada diri kita sampai hari ke-13 ini? Ya. Coba iseng-iseng dicek keluar ya, pas mau pulang. Ini ngecek aja sampai situ, nggak diteruskan. Ya. Cek, coba pakai sendal orang. Ngecek, jangan diteruskan ya. Makanya saya dengarkan dulu sampai saya selesai. Ya. Begitu pakai sendal orang begini, itu otomatis di hati itu bukan punya kamu. Itulah junnah. Ya, itu bukan punya kamu. Nah itu praktek seperti itu nanti akan semakin tinggi semakin hebat lagi. Contoh, Anda butuh pena, tiba-tiba ada pena, orang nggak ada, dipakai nggak? Semakin tinggi junnahnya,
semakin dia tahan dirinya. Kalau sudah bisa menahan diri, itu disebut orang wara namanya. Orang yang selalu menahan dirinya pada hal yang bukan bagian dari dirinya. Plus, ya, Anda mau wudhu nih, ya, tiba-tiba wudhu pakai sendal. Anda nggak pakai sendal, pakainya sepatu. Ada sendal di situ, dipakai nggak? Hah? Nah, itu tergantung junahnya nanti. Kalau masih tipis, pakai, gitu kan? Nah, kalau dia makin kuat, dia tanya dulu, ini punya siapa? Punya yang DKM atau punya orang di sini? Kalau punya orang di sini, saya nggak mau pakai sebelum ada izinnya. Itu walaupun mungkin orang yang punya sudah mengikhlaskan kalau ada yang wudhu, mudah-mudahan dipakai, gitu kan? Tapi itu tergantung sifat, semakin tinggi dalam dirinya proteksinya, semakin kuat sifat waranya. Paham? Nah, kalau sudah seperti itu, maka berubah dia nanti dari orang-orang yang terbiasa melakukan sesuatu dengan mudah, sekarang ada proteksi. Allah senang nggak? Allah ridho nggak? Ini baik nggak? Maka itu yang dimaksud dengan junnah. Asyamu junnatun, fala yarfuth. Maka setelah puasa, dia kontrol lisannya. Tidak berkata yang tak baik lagi. Wala yajhal. Tidak bertindak yang bodoh. Jahalah itu bisa dosa, bisa nggak dosa. Bisa perbuatan dosa. Maaf ya, maaf. An-Nisa ayat ke-17. Innamat taubatu 'alallahi lilladzina ya'maluna su'a bijahalatin. Ada orang berbuat salah dan dosa karena kebodohannya, jahalah. Sudah tahu salah dikerjakan. Itu jahalah pertama. Ya. Ada sifat jahalah itu bentuknya sudah tahu ini salah tapi dikerjakan juga. Es batu ditiupin gitu. Ya? Maaf gini. Berbohong itu salah nggak? Sudah tahu salah dikerjakan juga. Menipu itu salah nggak? Nah, sudah tahu salah dikerjakan juga. Berselisih itu salah nggak? Sudah tahu salah berselisih juga. Nah, itu jahalah namanya. Jahalah namanya. Ya, orang yang sadar ketika ada keliru itu, dia kembali kepada Allah taubat, segera diterima taubatnya oleh Allah. Nah, orang yang sudah punya junnah, dia tercegah dari perbuatan yang demikian. Oh, ini keliru. Ada proteksi dalam dirinya. Jangan lakukan. Jadi tidak terjebak dulu dan balik lagi. Sebelum terjadi peristiwa itu, ada proteksi dalam dirinya mencegah dia berbuat itu. Itulah junnatun. Wala yajhal. Yang kedua, belum tentu perbuatannya salah dan dosa, tapi ketika dikerjakan merendahkan dirinya dan berpotensi membuat orang lain dosa. Dianya nggak dosa, cuman bisa jadi dia rendah, orang lain bisa dosa. Contoh nih, Bapak usia berapa? 53. Beliau usia 53, kemudian keliling komplek di sini pakai sepeda cucunya yang usia 5,3. Keliling. Keliling, Bapak, Assalamualaikum. Dosa sih enggak, Pak. Cuman aneh. Nanti orang komen. Nah, komen itu kadang-kadang melahirkan tindakan yang salah. Itulah jahalah yang kedua. Jadi, pribadi orang yang selesai puasa itu tidak akan mengerjakan perbuatan walaupun nggak dosa, nggak merendahkan dirinya. Dia akan lihat kalau kumpul-kumpulnya di mana. Ya, tempatnya itu kira-kira merendahkan diri enggak. Walaupun yang dibahas itu bagus, tapi dia akan cari tempat yang bisa merendahkan dirinya. Ya, bahas proyek di diskotik misalnya kan. Ya, yang dibahasnya proyek positif, tapi tempatnya nggak bagus. Maka nggak mungkin membahas proyek di tempat-tempat yang tidak baik. Mohon maaf. Jelas sampai sini? Nah, maka dari itu setelah puasa cari tempat yang baik. Cari suasana yang baik. Ya, kalaupun cari pengajian yang baik. Datang ke tempat bukan untuk merendahkan diri. Majlis itu mengangkat kita naik, bukan menurunkan. Yang paling aneh itu maaf, datang ke majlis, pulang dari situ iman turun. Kok jadi nggak kenal Allah? Kok bisa gitu? Oh, saya kayak agak bingung saya kalau ada pengajian dibawa ke tempat agama lain misalnya. Tadi banding, apa yang mau dibandingkan? Kan? Toleransi itu dipraktekkan dalam kehidupan. Orang punya agama dengan keyakinannya kita hormati. Ya, dalam sisi kemanusiaan kita saling bantu. Dengan tetangga berikan hadiah, masak dibagi dan seterusnya. Doakan dalam kebaikan, itu prakteknya. Jelas sampai sini? Nah, itu bagian kedua tuh, junnah. Setelah itu islah. Terjadi perubahan. Islah. Aslaha yuslihu, ada soleh, ada muslih, itu beda. Ya, soleh itu berubah dari pribadi kurang baik menjadi baik. Muslih itu mewariskan kebaikan kita pada orang sekitaran kita. Jelas? Itu muslih. Proses yang disebut dengan islah. Berbagi kebaikan dengan orang-orang di sekitaran kita. Singkatnya, jadi teladan bagi lingkungan sekitar. Ayah, ayah teladan. Anak, anak teladan. Suami, suami teladan. Istri, kalau Anda jadi, maaf, mahasiswa di kampus, jadi mahasiswa teladan. Bagaimana mendapatkan keteladanan itu? Balik lagi ke sini. Puasa mengajarkan kita seperti apa? Kejujuran, kedisiplinan, ketangguhan, ya,
Jangan sampai terlambat, duduk paling belakang, nggak nanya, mau ujian pinjam catatan teman, ya, kadang nyontek lagi dan sebagainya. Itu bukan tipikal orang lulus puasa. Duduk paling depan, ya. Bainama nahnu julusun inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Kami kalau duduk-duduk santai belajar dengan Nabi, kata Umar bin Khattab, ya, tiba-tiba kami lihat beberapa murid itu mempraktekkan petunjuk Nabi. Maka tiba-tiba apa yang terjadi? Datang seorang lelaki. Bainama nahnu julusun inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ittala alaina rajulun. Datang seorang siswa baru. Syadidu bayadis thiyabi, dengan penampilan putih bersih, penampilannya enak. Syadidu sawadis sa'ari, rambutnya tersisir rapi, jelas mau belajar. La yura alaihi atharus safari, tidak nampak keringat-keringat mampir pada dirinya. Artinya dia siapkan diri ketika akan berangkat. Ternyata penampilan mempengaruhi cara kita untuk belajar. Kampus cuma pakai kaos oblong, pakai celana 2/3, semangatnya akan beda ketika Anda pakai dasi, pakai jas berangkat. Fajalasa ilan Nabi sallallahu alaihi wasallam, duduk paling depan. Pas daruk bataihi, sampai ada keakraban dengan dosennya. Dia mencatat, duduk paling depan, gelombang suara sampai, mic mati masih kedengaran. Ya, mau kantuk ditahan-tahan tuh. Ya, tahan-tahan tuh. Tahan. Di depan. Ya, belakangnya bebas tuh. Ya, dalam mimpi dikatakan, ya ayat Tuhan nafsul mutmainnah. Lagi. Gitu ya. Masya Allah. Itu teman-teman, islah. Jadi setelah itu ada keteladanan. Belajar jadi teladan. Nah, biasanya gini, kalau solih, nggak ada tantangan. Tapi kalau muslih, selalu ada cobaan. Jadi orang baik itu bukan berarti tidak ada tantangan. Ya, nanti mungkin karena pergaulan Anda sudah berbeda, orang mulai berkata, udah beda sekarang ya. Oh enggak, saya masih yang sama. Ya, cuman materinya beda aja yang dibahas. Gitu ya. Nah, jadi itu tanda-tanda kebaikannya muncul. Beda sekarang ya. Iyalah, saya kan udah hijrah. Itu aja yang belum. Itu udah lain ya. Oke, terus agak cepat, taqarrub, makin dekat sama Allah. Taqarrub, makin dekat sama Allah. Jadi cara berpikirnya begini, kalau mau kerja, Allah senang nggak kerjaan itu? Allah nggak senang, saya cari pekerjaan yang lain. Toh rizki Allah yang ngatur. Toh rizki Allah sudah tetapkan. Saya bekerja bagaimanapun, sepanjang Allah suka, pasti saya dapat. Nah, ketika punya prinsip seperti itu, tantangan akan datang. Pilih mana? Gaji 100 juta per bulan, susah sholat Jumat, atau 1 juta per bulan, gampang sholat Jumat, bisa ngaji, bisa puasa, bisa tahajud. Tidak ada pilihan ketiga, cuma 2. Saya udah yakin wajah-wajahnya saya paham modus itu. Pilih mana? 1 apa 2? Mantap dong. Kaidahnya dipakai, kaidahnya pakai. Rizki kan sudah Allah atur. Tinggal kita mau kerja apapun, itu pasti diturunkan. Kalau kita kerjakan yang baik, turun rizki yang baik. Kalau tidak baik, turun dengan cara yang tidak baik. Jadi kalau kita masih tahu, rizki sudah diatur, kuotanya nggak berubah, dapatnya akan sekian juga. Dengan pemahaman itu, kenapa mesti mencari yang haram? Toh dengan yang halal pun dapatnya sama juga. Cuma berkahnya lebih banyak. Dicari yang haram, nggak akan nambah rizki. Anda pikir dengan korupsi, dapat 1 triliun, rizkinya segitu. Belum tentu. Makannya pun cuma 3 kali juga sehari. Rizki itu yang masuk ke mulut, yang diterima, itu rizki dari makanan kita. Yang dipakai itu rizki kita. Ada orang korupsi, 1 triliun misalnya, yang kepakai cuma 100 juta juga. Kalau kuota hidup dia 1 miliar, meninggal juga 1 miliar. Yang lainnya nggak akan bisa terpakai. Malah mewariskan beban. Beban untuk keluarga yang ditinggalkan. Beban untuk lingkungan sekitaran. Nah, ilmu ini penting dipelajari dulu sebelum mengerjakan sesuatu. Jadi kalau kita sudah paham, itu nggak akan ada kecemburuan pada rizki orang. Anda buka toko, yang laris teman sebelah. Yang kita belum ada yang datang, barangnya sama yang dijual. Kalau nggak paham ilmunya, marah tuh sama sebelah. Bikin isu, hati-hati, memang banyak di situ, tapi produksi tuyul Pak. Macam-macam, isu disebarkan segala rupa, nggak penting. Tapi kalau sudah tahu ilmu ini, tenang aja, alhamdulillah. Ntar juga kalau situ habis, kesini lagi. Enak, jalan. Nah ini penting ilmunya nih. Taqarrub ini. Ini taqarrub ini membangun satu sikap yang kuat kepada Allah dengan sifat-sifat keteladanan yang kita bisa bawa dalam kehidupan. Jadi nanti diturunkan karunia Allah yang Asmaul Husna itu. Dari 99 sudah dapat berapa? Ya selama hidup sekarang. Dari 99 sudah dapat meneladani berapa? Ar-Rahman, sudah berkasih sayang belum? Ar-Rahim, terhadap umat Islam bagaimana? Ya, Rahmannya bagus. Dengan non-muslim bagus, tetangga baik. Tapi sesama umat Islam masih mencela, masih merendahkan. Nah, berarti sifat rahmah dari rahimnya belum dapat. Al-Malik,
Sudah mengagungkan Allah belum? Jangan-jangan merasa jadi malik, merasa jadi raja yang paling hebat. Baru punya ilmu sedikit sudah merasa unggul. Baru punya kedudukan sedikit sudah merasa yang paling hebat. Ya, sombong, angkuh. Al-Quddus, sudah mensucikan Allah belum? Yang benar itu selalu Allah, yang bersih itu Allah. Kita kadang salah. Ya, fala tuzakku anfusakum, jangan mensucikan diri. Kadang merasa bersih sendiri, merasa benar sendiri. Coba. Assalam, menebarkan kedamaian. Orang datang, alhamdulillah kita datang, orang senang. Orang kumpul-kumpul, kita datang, mereka bubar. Nah, cek ini. Dari 99 berapa yang sudah didapatkan? Ini ya, takarub itu membentuk karakter. Cukup dulu ya. Nah, itu Syawal. Hikmahnya sudah cukup, sudah saya tuliskan, papan tulis sudah penuh. Nah, tinggal prosesnya dimulai 6 hari dulu latihan. Ya, hadisnya yang tadi ditulis, masih ingat? Hadis Muslim, nomor hadis 1164 dari Abu Ayyub Al-Ansari yang wafat tahun 52 Hijrah. Beliau dari kalangan Ansor, rumahnya pernah disinggahi Nabi, sampai Nabi bangun rumah dan masjid Nabi di Masjid Nabawi. Kemudian beliau dari kalangan suku Khazraj, orangnya baik, orang hebat, dan selalu mendapatkan keberkahan dari kehidupan Nabi. Salah satu hadis yang diriwayatkannya begini, dari Nabi SAW menyampaikan, Man shoma Ramadana, thumma atba'ahu sittan min Syawal, faka'annama yasumud dahra, au waka'annama yasumu minad dahri. Orang yang selesai Ramadan, lalu mengikutkan puasa 6 hari setelahnya, maka seakan-akan ia berpuasa selama sepanjang tahun. Itu punya dua makna, makna akhirat, makna dunia. Makna akhiratnya pahala. Rumusnya bagaimana? Quran surah ke-6 ayat berapa? 160. Man jaa bil hasanati falahu asyru amsalihha. Siapa yang mengerjakan satu kebaikan dapat 10 poin. Kemarin kita puasa 30 hari, kalikan 10 berapa? 300 tambah 6. 6 kali 10 berapa? 60. 300 tambah 60? 360. Maka orang yang puasa Ramadan 30 hari kemarin plus dengan 6 Syawal dikali 10 60, 360 seperti halnya puasa sepanjang tahun. Setahun kan kurang lebih 350 sampai 360 kan hijriahnya kan, ya komariahnya. Nah, maka dihitung pahalanya puasa selama setahun. Dihitung pahalanya, ini urusan langit, tulisan pahala. Nah, dunianya apa? Orang yang selesai Ramadan, manhajnya dipraktekkan dari Syawal, dilatih minimal 6 hari, dipraktekkan selanjutnya, maka dia akan membawa suasana Ramadan sepanjang tahun dalam hidupnya. Jelas? Nah, itu pemahaman ini penting ya, supaya kita agak komprehensif kita mengajinya. Lalu setelah itu silahkan persiapkan di haji. Maka muncullah ayat tentang haji, dimulainya dari Syawal persiapannya. Itu yang dimaksud al-hajju asyhurum ma'lumat. Faman farada fihinnal hajja fala rafatha wala fusuqa wala jidala fil hajj wa ma taf'alu min khairi ya'lamhu Allah wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Ada yang mau haji tahun ini? Insyaallah. Bukan yang mau berangkat tahun ini. Ada? Angkat tangan ada? Ada? Bismillah, tidak ada. Ibu ada. Satu orang? Berapa lagi? Anaknya ibu. Mana? Bil, panggil ibu, Bil. Tidur kayaknya ibu. Mana, Bil? Mana, Bil? Nabil? Nabil mana? Panggil ibu. Nabil? Bil ada? Nggak ada, Bu. Baik, insya Allah. Mungkin sedang diliputi malaikat jadi tidak nampak. Nabil. Nanti mana staf saya tolong catat ya. Dikasih hadiah 1.000 real nanti ya sebelum berangkatnya. Kalau ada, kalau nggak ada nggak jadi. Nanti tolong dicatat nanti ya. Nanti sebelum berangkat dari bulan Syawal ini persiapan. Apa yang disiapkan? Ingat saat puasa, la'allakum apa? Tattaqun. Saat mau haji, wa tazawwadu fa inna khairaz zadid. Kebiasaan puasa dipakai terus di Syawal sampai ke haji. Tahajud jangan putus malam. Kalau puasa tarawih, habis selesai puasa sebelum haji, tahajudnya latih lagi. Baca Qurannya latih lagi. Supaya apa? Nanti saat datang ke haji, aura ini dipakai dalam haji. Sudah sampai. Kalau nggak dibiasakan sebelum haji, nanti nyampe sana kebingungan. Depan Masjidil Haram, pahala 100.000, ditunaikan di kamar. Dapat 1 lagi. Di tanah suci dengan tanah kusir nggak ada bedanya. Latih itu supaya suasananya langsung dapat, suasana keimanan. Maka itu yang digunakan sampai kemudian akan berangkat. Nah, teman-teman yang akan haji, maka Syawal itu momentum menyiapkan diri. Makanya nanti keberangkatan para petugas di bulan Syawal sudah berangkat. Ya, jamaah nanti akhir Syawal ke awal bulan Dzulqa'dah.
Yang umrah sudah nggak boleh masuk tanggal 13 ini. Selesai. Yang lagi umrah tanggal 29 April sudah pulang semua, keluar. Jangan dipaksakan ya. Nanti dari situ persiapan yang haji. Maka fikih keduanya khusus bagi yang haji. Fikih umumnya untuk kita semua. Fikih kedua khusus bagi yang haji. Siapkan bekal puasa, pasca puasa, pedoman ini, pedoman takwanya pakai sebagai persiapan. Jelas sampai sini? Nah, itulah nanti yang akan mengantarkan kepada mabrur. Wallahu ta'ala adam bissawab. Itu materi kita yang spesial hari ini. Kita selesai sampai di sini. Saya berikan waktu 5-10 menit untuk menjawab apa yang teman-teman tuliskan ini ya. Like and subscribe.